Film dimulai di sebuah penginapan. Di sana sedang ada pertunjukan tarian. Para pengunjung pun menikmati pertunjukan dan hidangan makanan. Pemilik penginapan adalah seorang wanita cantik. Ini dia orangnya, sebut saja Suer. Lalu datang seorang pengunjung yang memiliki 2 tanduk di kepalanya. Ini dia orangnya, sebut saja Lin Jiu. Lin Jiu memesan makanan 4 bakpao dan sayuran. Ketika Lin Jiu sedang makan, dari depan pintu tiba-tiba ada seorang pria terlempar ke meja Lin Jiu. Pria itu dikejar oleh seorang wanita bernama Ye Xiao Xiao. Ini dia parasnya. Pria itu langsung menyandra Lin Jiu dan mengancamnya. Tanpa sengaja, kalung milik Lin Jiu terjatuh dan membuat Lin Jiu menjadi marah dan tak terkendali menghajar pria tersebut. Sampai akhirnya dipisah oleh Ye Xiao Xiao. Tapi pria itu sudah terluka dan menghilang karena pukulan Lin Jiu. Sebelum pergi, Lin Jiu membayar makanannya terlebih dahulu. Dalam perjalanan, Lin Jiu mendengar seseorang minta tolong. Terlihatlah seorang pria gemuk diikat tali yang bercahaya. Dia disiksa, dihina oleh pria berambut panjang. Si rambut panjang itu mau membunuh pria gemuk, tetapi terhentikan oleh sebuah tendangan ke mukanya. Ternyata yang menyerang si rambut panjang itu adalah Lin Jiu. Pertarungan pun tak terelakkan. Saat itu Lin Jiu terdesak dan diserang oleh senjata si rambut panjang. Tapi tiba-tiba serangan itu dihentikan oleh seorang pria memakai baju hitam, sebut saja ksatria bermata 3. Si rambut panjang terjatuh karena serangan ksatria bermata 3. Lin Jiu pun berterima kasih pada ksatria bermata 3 itu. Kemudian dia pergi melanjutkan perjalanannya. Sementara si rambut panjang itu kabur dengan terluka parah ke tempat lain. Dia berubah bentuk menjadi seorang wanita. Kalau dilihat-lihat mirip dengan Suer. Kembali kepada Lin Jiu. Ketika sedang berjalan, dia merasakan sakit di dada, lalu dia melakukan penyembuhan diri. Dia pun mengingat masa kecilnya dulu. Saat itu Lin Jiu diberi kalung oleh kedua orang tuanya. Tiba-tiba lamunannya terhenti karena dia sadar ada orang di balik pohon dan menyuruhnya keluar. Dia adalah wanita yang bertemu di penginapan. Dia adalah Ye Xiao Xiao. Ye Xiao Xiao terus mengikuti Lin Jiu dengan alasan ingin berbalas budi. Tetapi Lin Jiu menolaknya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Ye Xiao Xiao terjatuh ke dalam lubang lalu dia melompat ke atas sambil membawa seekor anjing. Ternyata anjing itu adalah siluman anjing. Sebut saja Gou Xian. Lin Jiu dan Ye Xiao kena jebakan jaring dewa. Tapi itu hal mudah bagi Lin Jiu untuk melepaskan diri. Judang menyerang Lin Jiu, tetapi dengan satu gerakan Judang langsung terkalahkan. Dua siluman itu mengeluhkan tentang kehidupannya. Lalu dengan sedikit wejangan Lin Jiu menyadarkan dua siluman itu bahkan memberikannya modal untuk usaha. Singkat cerita, malam pun tiba. Lin Jiu dan Ye Xiao semakin dekat. Mereka berbincang tentang sebuah tempat yang bernama Kunlun dan kipas awan terbang. Bagi Lin Jiu, tempat tersebut adalah sesuatu yang rahasia. Tapi faktanya, tempat tersebut semua orang pun sudah tahu. Ternyata tujuan Ye Xiao ke Kunlun adalah untuk menyelamatkan tempat tinggalnya. Dia tinggal di kaki gunung bara api barat laut. Bara api itu membuat rakyatnya kepanasan dan menderita. Ketika itu seorang penyihir pengembara memberitahukan bahwa bara api itu bisa dipadamkan dengan senjata ajaib Kunlun kipas awan terbang. Mendengar hal itu, Lin Jiu teringat kepada gurunya. Gurunya yang sedang mengalami luka parah karena racun aneh dan hanya bisa disembuhkan oleh kipas awan terbang. Nah, Lin Jiu dan Ye Xiao punya tujuan yang sama untuk mengambil kipas awan terbang. Mereka sepakat untuk pergi bersama ke Kunlun. Ketika mereka sedang asik diskusi, tiba-tiba datang Gou Xian dan Judang. Lin Jiu dan Ye Xiao mengira akan menyerang karena masih dendam. Ternyata mereka ingin mengikuti Lin Jiu. Mereka terharu dengan kebaikan Lin Jiu dan perkataannya waktu itu. Awalnya Ye Xiao tidak setuju karena takut dua siluman membodohinya. Tapi pada akhirnya Ye Xiao setuju juga pergi bersama mereka ke Kunlun. Di tempat lain seorang wanita menemui seorang sosok misterius. Dia melaporkan tentang Ye Xiao dan Lin Jiu yang akan pergi ke Kunlun. Wanita itu suruhan sosok misterius. Sosok misterius menyuruh wanita itu untuk terus mengawasi Lin Jiu dan Ye Xiao Xiao. Kembali ke Lin Jiu dan Ye Xiao. Dalam perjalanan menuju Kunlun, Lin Jiu, Ye Xiao Xiao, dan dua siluman semakin kompak. Bahkan Lin Jiu dan Ye Xiao Xiao semakin dekat aja nih.
Singkat cerita, di wilayah Kunlun, mereka dihadang oleh penjaga Kunlun. Penjaga Kunlun itu ternyata ksatria bermata 3 yang pernah bertemu sebelumnya. Mereka dilarang masuk karena mereka siluman. Perkataan itu membuat Lin Zhu marah. Pertarungan pun tak terhindarkan. Ksatria mata 3 itu mengeluarkan senjatanya. Sebut saja Trisula. Melihat senjata itu, Lin Zhu teringat akan masa lalunya dan malah terdiam. Sedangkan Ye Xiaoxiao menyerang dengan pedangnya. Tetapi hanya dengan satu gerakan ksatria mata 3, Ye Xiaoxiao terlempar dan terluka. Gosyan dan Judang menolong Ye Xiaoxiao, sementara Lin Zhu masih terdiam. Lalu Judang memanggil Lin Zhu. Lin Zhu pun sadar dan terkejut, lalu menolong Ye Xiao dan membawanya pergi dari tempat itu. Lin Zhu mengobati Ye Xiaoxiao dengan kekuatannya, sedangkan Gosyan mengeluhkan tentang mengapa si mata 3 membenci siluman, padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Ternyata, konon ribuan tahun yang lalu terjadi pertempuran antara dewa dan siluman. Siluman Banteng berhasil mengalahkan prajurit langit, termasuk sahabatnya si mata 3 yang gugur. Dan saat itu, si mata 3 membenci kaum siluman, jawab Judang. Siang pun berganti malam. Ye Xiao dan 2 siluman tertidur, sedangkan Lin Zhu teringat kejadian masa lalunya. Di tempat tinggalnya terjadi sebuah pembantaian, termasuk ayah dan ibunya dibunuh. Dia melihat yang melakukan pembantaian itu adalah seorang yang mempunyai senjata Trisula seperti yang dimiliki ksatria bermata 3. Lin Zhu berniat pergi sendirian ke Kunlun, tetapi dihadang oleh gurunya. Sebut aja Master Zhu. Master melarang Lin Zhu pergi ke Kunlun, karena itu sama dengan mengantarkan nyawanya, apalagi dengan tangan kosong, karena ksatria mata 3 itu mempunyai senjata Trisula yang bisa membunuh jiwa. Lalu Lin Zhu teringat obrolan orang-orang waktu di penginapan tentang tongkat jiwa, bahwa siapapun yang memiliki senjata itu akan memiliki kesaktian yang luar biasa seperti dewa. Tongkat tersebut berada di Laut Barat. Lin Zhu berniat pergi ke Laut Barat mengambil tongkat itu. Meskipun gurunya melarang, Lin Zhu tetap memaksa pergi. Ye Xiaoxiao mendengar obrolan Lin Zhu dan gurunya. Dia pun ingin pergi mengikutinya, bahkan Gosyan dan Judang. Judang mengetahui jalan ke Laut Barat itu tidak bertepi, dan hanya dengan pusaka plat jiwa bisa menemukan gerbang masuknya. Dalam perjalanan menuju Laut Barat, terlihat ada seorang wanita berendam dalam kolam. Tiba-tiba ada ular besar menyerang wanita itu. Dengan sigap, Lin Zhu menolongnya. Rupanya wanita itu pemilik penginapan, yaitu Xuer. Xuer merasa berhutang budi, dia pun ingin membantu mereka menemukan Laut Barat. Dan kebetulan dia mempunyai pusaka plat jiwa. Nah teman-teman, siapakah sebenarnya Xuer ini? Dan bagaimana kelanjutan perjalanan mereka ke Laut Barat? Lanjut ke part 2 ya.